Bahkan terhadap Marsim alias Japra, tukang ojek hingga tewas di Cibinong, Jawa Barat merupakan oknum aparat anggota Divisi 1 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat Serda Yoyo Hadi S. Insiden terjadi pada hari Selasa sekitar pukul 4 sore. Ketika itu Serda Yoyo sedang berkendara dari arah Cibinong menuju Sentul dengan mobilnya. Saat hendak berputar balik, sepeda motor yang dikendarai korban menyalip dari arah kiri hingga menghalangi dan sempat menyerempet kendaraan pelaku. Pelaku tidak terima atas perbuatan korban lalu mengejarnya lantaran tidak berhenti maupun meminta maaf. Pelaku memberhentikan sepeda motor korban tepat di depan SPBU Ciriung, Cibinong dan terlibat adu mulut hingga saling dorong. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata jenis FN45 dan menodongkan ke arah kepala korban dan menembak korban. Korban langsung tewas di lokasi kejadian. Menurut Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Bima Dwi Nur Rahmat, motif penembakan dilatar belakangi emosi akibat motor ojek milik korban menyenggol mobil pelaku. Sementara pelaku saat kejadian dalam kondisi labil karena masalah keluarga. Mau mengamankan diri ke pihak yang berwajib. Dia ketemu polisi, pos polisi atau siapa, dia mengamankan diri. Apakah ada unsur murni kecelakaan atau kriminalitas kemudian pada kelihatannya ini murni kecelakaan. Kecelakaan. Gesekan lalu lintas di jalan. Gesekan lalu lintas di jalan. Ya. Gesekan lalu lintas di jalan terkait emosi dan lain-lain sebagainya sehingga terjadi seperti itu. Sesaat setelah penembakan, Serda Yoyo langsung menyerahkan diri ke Subdenpom Kabupaten Bogor. Kasus penembakan ini dalam penanganan Subdenpom Bogor, pelaku Serda Yoyo dan rekan wanitanya kini menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan Undang-Undang Kemiliteran, Serda Yoyo terancam hukuman penjara di atas 10 tahun. Tim Liputan, Metro TV. Arogansi oleh aparat TNI maupun juga Polri bukan kali pertama terjadi. Serangkaian insiden dan juga penyalahgunaan senjata api telah berulang kali terjadi. Tanggung jawab sebagai aparat keamanan negara, baik TNI maupun juga Polri yang berwenang menggunakan senjata api, seharusnya menjadikan setiap anggota TNI dan juga Polri semakin mawas diri. Penembakan terhadap warga sipil oleh oknum TNI kembali terjadi. Kejadian yang baru saja terjadi di Bogor melibatkan Serda Yoyo, anggota Kostrat Cilodong yang menembak Japra, seorang tukang ojek pangkalan. Menurut Komandan Kodim Bogor, Letkol Bima Dwi Nur Rahmat, motif penembakan dilatar belakangi emosi akibat motor ojek milik korban menyenggol mobil pelaku. Pada saat kejadian di dalam mobil pelaku, ada rekan wanita pelaku. Pada September lalu, seorang oknum TNI Kopda Usman menembak Randy, seorang pengunjung diskotek di Medan, Sumatera Utara. Penembakan ini dilatar belakangi pertengkaran antara korban dan pelaku. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan akan mengevaluasi ke internal tubuh TNI terkait penggunaan senjata api anggota TNI, terutama bagi TNI berpangkat selevel Tamtama dan Bintara. Sesuai aturan, TNI berpangkat Tamtama dan Bintara dilarang membawa senjata api di luar tugas kedinasan. Pasti, saya sudah perintahkan Kasat untuk mengadakan evaluasi tingkatan-tingkatan apa yang membawa senjata, dan itu suatu kesalahan. Gitu. Seharusnya tidak. Penggunaan senjata itu hanya perwira saja. Bintara Tamtama menggunakan senjata apabila dia melaksanakan tugas operasi. Tidak dibolehkan. Seperti jaga, demikian. Jaga pun pulang masuk gudang. Dinas piket yang menggunakan senjata. Selesai masuk gudang. Kasus penembakan oleh aparat tidak hanya dilakukan oknum TNI saja, namun oknum Polri juga sering kali terjadi. Salah satunya kasus penembakan yang dilakukan Bribka Tua Simanjuntak terhadap istrinya Risma di Rokan Hulu Riau pada 19 Oktober lalu. Hanya gara-gara ribut masalah rumah tangga, Bribka Tua Simanjuntak menembak istrinya Risma Boru Nainggolan hingga tewas. Bribka Tua Simanjuntak melarikan diri dan hingga kini belum tertangkap. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri menilai faktor psikologis menjadi faktor utama yang memicu aksi penembakan yang dilakukan oleh aparat kepada warga sipil. Aksi kekerasan seperti kasus penembakan yang dilakukan Serda Yoyo terhadap warga sipil bisa terjadi pada siapa saja. Faktor psikologis dan juga sifat impulsif yang tidak terkontrol menjadi pemicu tindakan kekerasan yang dilakukan.
Reza menambahkan harus ada audit psikologis yang komprehensif untuk mengetahui latar belakang psikologis aparat yang menguasai senjata, khususnya mereka yang banyak bersentuhan dengan masyarakat sipil. Manusia, gitu. Karena ketika kemudian kendali emosi sudah berada di luar pegangan, maka siapapun pada akhirnya bisa berperilaku impulsif, bahkan destruktif yang berakibat maut juga. Itu satu. Jadi bagaimana katakanlah audit psikologis bisa dilakukan secara komprehensif. Terutama sekali terhadap para personel yang, maaf kalau kalimat saya tidak begitu tepat, berada pada unit-unit tempur. Unit-unit yang punya potensi besar untuk bergesekan termasuk dengan masyarakat sipil. Pemirsa, Partai Amanat Nasional disebut-sebut mengincar posisi di Kabinet Kerja Jokowi JK. Adakah ini kaitannya dengan gaduh yang terjadi? Yang ini tadi perwakilan keluarga dari almarhum Marsin Sarman atau yang biasa dikenal oleh warga sekitaran ini atau disapa dengan Japra ini sudah bisa memaafkan atas musibah yang mereka terima dengan meninggalnya Japra yang kemarin ini ditembak di bagian kepala oleh oknum dari TNI. Meskipun begitu saat ini kondisi dari istrinya dan juga kedua anaknya ini masih dalam keadaan syok dan masih belum dapat menerima sepenuhnya dengan meninggalnya ayah mereka. Dan untuk itu pihak keluarga sendiri ini setelah menerima pernyataan permintaan maaf langsung dari perwakilan pihak TNI ini meminta agar oknum TNI tersebut yang berinisial YH ini agar dihukum sesuai dengan sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Dan berikut pernyataan dari pihak keluarga almarhum Japra. Meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dia juga turut belasungkawa ya atas kelakuan anak buahnya ya, karena tadi yang berbicara pemimpin komandonya sama saya gitu. Dia minta maaf. Ya dari kami pun pihak keluarga memaafkan ya. Yang penting ya si pelaku diproses secara hukum yang berlaku di negara kita, itu aja. Andini, saat ini pihak keluarga dari almarhum Japra sedang menggelar tahlilan dan kegiatan ini tentunya dihadiri oleh keluarganya, kemudian kerabat dan juga warga sekitar dari rumah duka yang bertempat di Jalan Kayu Manis, Cirimekar, Cibinong. Karena memang seperti warga di sini mengenal almarhum Japra sebagai seorang atau sosok yang pekerja keras, kemudian juga sangat ramah dan juga suka sekali bersosialisasi, sehingga mereka tidak menyangka bahwa ada pihak yang membunuh Japra dengan cara penembakan seperti yang terjadi pada Selasa 3 November kemarin. Dan pihak TNI sendiri ini tentunya sudah memberikan bantuan seperti misalnya tadi memberikan bantuan makanan dan juga minuman untuk para pendoa yang datang ke rumah duka di Cibinong ini. Andini. Mila Amalia, terima kasih. Dan pemirsa, kalau kita lihat, ini kita review kembali, kejadian seperti ini tidak hanya terjadi kali ini saja, yang melibatkan dari oknum TNI, kemudian juga berantem dengan warga sipil sampai berujung kepada penembakan begitu. Nah, sebenarnya apakah perlu dilakukan tes kejiwaan dan seperti apa yang harusnya itu dilakukan, mekanismenya seperti apa begitu ya, yang sebaiknya dilakukan? Sudah tersambung melalui dengan sambungan Skype dengan Mas Al-Araf selaku Direktur Eksekutif Imparsial sebuah LSM terkait hak asasi manusia. Selamat malam Mas Al-Araf. Kalau kita lihat ini kejadian ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi. Kalau dalam sedianya, kalau di sini dikatakan bahwa prajurit dengan pangkat serda tidak diperbolehkan membawa senjata ke tempat umum begitu ya. Dan ini juga memerlukan satu tes untuk bisa memegang senjata tersebut gitu. Nah, apakah ini dilihat dengan baiknya kejadian-kejadian yang loss seperti ini itu untuk seperti misalnya tes kejiwaannya gitu. Apakah ini banyak yang loss dikatakannya ketika pada saat penyaringan masuk? Ya, pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa proses hukum harus berjalan secara fair dan secara adil, ya, sehingga kemudian korban dapat menemukan rasa keadilan. Nah, yang kedua terkait dengan persoalan senjata api tadi, memang kontrol penggunaan senjata api harus ditata secara lebih disiplin di internal aparat keamanan, khususnya TNI ataupun kepolisian. Karena upaya untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan senjata api itu sesuatu yang secara aturan memang lagi menyusul satu regulasi tentang kontrol penggunaan senjata api, khususnya
masyarakat sipil dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya di sini dikatakan, kalau kita lihat dari pangkatnya saja, Serda YY ini begitu ya, ini kan memang seharusnya tidak boleh membawa senjata ke tempat publik begitu, belum boleh lah gitu, karena harus ada pangkat tertentu yang akhirnya bisa membawa senjata ke luar. Nah, pengamanan seperti ini pun apakah seharusnya diatur lebih ketat lagi begitu? Betul, memang untuk di internal TNI seharusnya memang pemilikan senjata api itu terbatas untuk beberapa perwira. Kalaupun di bawah perwira tentu harus ada alasan yang cukup untuk memberikan itu, dan memang penggunaan di luar tempat ataupun markas harusnya jauh lebih bisa dikontrol dan dibatasi. Nah, kalau kita lihat, ya silakan. Sehingga tidak bisa bebas itu untuk melakukan ataupun membawa senjata api keluar dari markas, kecuali memang ada kepentingan untuk menjalankan tugas. Baik, dan haruskah juga misalnya syarat psikologis yang tadinya diajukan begitu, ada ketentuannya kan, yang harus melewati satu tes kejiwaan, tidak mudah gugup atau panik, supaya tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini gitu. Apakah ini juga harusnya lebih lebih ketat lagi gitu Mas untuk bagian soal kejiwaannya ini? Secara proses, saya rasa di internal TNI ataupun di kepolisian ataupun mereka yang diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata api harus melalui beberapa rangkaian tes untuk pemilikan tersebut, dan kemudian diprioritaskan untuk penggunaannya kepada level mana saja dan siapa saja. Nah, cuman memang aturan tentang hal ini harus ada sesuatu yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang. RUU tentang kontrol penggunaan senjata api dan bahan peledak secara konsep BPHN ataupun pemerintah sebenarnya sudah melakukan kajian dan mencoba menyusun draft tersebut, baik itu kepolisian. Ya, baik Mas Al-Araf, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak atas sudah bergabung di Trending Topic. Al-Araf, Direktur Eksekutif Imparsial. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kami akan kembali saat lagi, di mana anak Gunung Rinjani ini erupsi dan mengganggu sejumlah penerbangan, tidak hanya sejumlah tapi ratusan, 690 penerbangan ini di cancel, dan informasinya akan hadir sesaat lagi.